parisaukan jiwa raga. Dan biar tidak silau melihat jajaran pengurus yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia serta nikmatnya serta irodahnya sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul bersama dalam bil khusus acara yang diselenggarakan oleh Ketua ataupun pengurus KBB Kabupaten Bandung Barat KKPMP Markas Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan Ketua Bapak Asep Herna. Lebih tepatnya mungkin anniversary ya yang ke-1 dalam kepemimpinan beliau dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. KKPMP Mada Kabupaten Bandung Barat tetap solid dan satu komando. Itu adalah tema yang luar biasa. Bagaimana nih? Kita break dulu azan dulu ya, sebentar. Ya acaranya selesai. Selanjutnya salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, termasuk kita semua yang hadir di sini, belus keluar besar KPMP, semua kelak akan mendapat syafaatul ujma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya perkenalkan saya selaku pribadi dan selaku ketua di dalam organisasi KPMP. Alhamdulillah dalam hal ini bertindak selaku ketua organisasi KKPMP Markas Sule Jawa Barat dan juga selaku ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH KKPMP Markas Sule Jawa Barat. Dan ini semua merupakan takdir Allah. Kita tidak pernah bermimpi besok apa atau apa. Yang penting bagaimana caranya kita saat ini melakukan yang terbaik. Walau dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaumnya kecuali kaumnya itu mampu berpikir, mampu mengimplementasikan apa-apa yang disampaikan oleh Ketua KBB, dan itu insya Allah akan tercapai karena manusia dengan rencananya, Allah dengan takdirnya. Maka untuk itu semangat untuk KBB. Dan yang selanjutnya salam santun, salam hormat khusus kepada Ketua Organisasi KKPMP Markas Sule Kabupaten Bandung Barat atau kita kenal KBB, Bapak Asep Herna beserta istri Ibu Nia dalam ini selaku Ketua Gardawati atau Garda Wanita Indonesia Kabupaten Bandung Barat beserta jajaran yang hadir. Baik dari pengurus KKPMP ada Bapak Tony selaku sekretaris dan jajaran yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dengan undangannya, dengan kebersamaannya ini jauh lebih berarti dan saya simpan dan di lubuk hati sanubari terdalam. Begitupun selamat datang buat calon ataupun para pengurus Gardawati yang dengan pertimbangan yang disampaikan oleh Ketua KBB sampai 8 bulan beliau mengevaluasi dalam rangka bagaimana organisasi ini dapat tumbuh kembang, diterima di tengah-tengah masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi organisasi yang bermartabat. Karena perlu kita ketahui ataupun mungkin kita sudah tahu bahwa masyarakat pada dasarnya melihat baju ormas itu udah juga ada yang bisa dikatakan ilfil ya atau semacam apa. Kenapa? Karena banyak adanya oknum-oknum dari organisasi dengan atributnya tetapi tidak sejalan dengan arah perjuangannya, tidak sejalan dengan anggaran dasar dan rumah tangganya. Terlebih ketika berbicara Pancasila, maka berbicara Pancasila
itu udah selesai semuanya. Dengan berbicara ketuhanan ini udah Pancasila ini ya. Artinya bagaimana nilai-nilai keilahian, kelembutan hati hadir lahir di dalam diri untuk dapat mampu bergerak ketika melihat saudara kita susah. Itu bagian-bagian dari keilahian. Bukan sebaliknya, kita justru bagaimana mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang tidak santun. Itu oknum-oknum di luar biarlah, dan KKPMP hadir untuk menjawab persoalan-persoalan itu, untuk menjadikan organisasi yang menjadi menjadi organisasi yang hadir tampil di garda depan untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat atau bangsa dan negara. Dan yang terhormat yang Allah muliakan, pimpinan kita Presiden KKPMP Al-Habib Hisham beserta jajaran di markas besar, kita doakan semoga beliau diberikan keberkahan ilmunya, dipanjangkan usianya tentunya, dan menjadi panutan atau orang tua kita yang di dunia wal akhirah, karena perlu disampaikan bahwa beliau juga seorang habaib dan menjadi pembinanya para habaib. Beliau tinggal di awalnya itu di Empang Bogor, tempatnya para habaib, dan beliau juga pernah memimpin untuk organisasi Laskar Merah Putih, dan beliau membesarkan ketika waktu itu ada Prahara Manohara waktu bersama di Malaysia ya. Maka Habib Hisham itulah menjadi motor penggerak wakil presiden daripada Laskar Merah Putih. Namun selanjutnya beliau juga mempunyai kader-kader terbaik seperti Ki Kusumo, dan Ki Kusumo waktu itu juga izin untuk mendirikan KPMP, Komando Pejuang Merah Putih, dan direstui Habib, dan sampai sekarang pembinanya adalah Habib. Dan untuk selanjutnya Habib berpikir bagaimana penyempurnaan ini, karena Habib ingin benar-benar apa sih yang dimaksud dengan organisasi ini. Maka Habib langsung membuat lagi atau mendeklarasikan pada tanggal 13 Juli tahun 2013, jadi belum lama KPMP lahir, awalnya di Cempaka Putih, namun karena beliau rumahnya ada di Bojonggede Bogor, sehingga rekan-rekan organisasi itu diawali dari Banten, DKI, Jawa Barat, baru Jawa Tengah, sampai ke Lampung, sampai ke luar-luar Pulau Jawa ya, seperti itu. Sehingga kalau mengenal sosok Habib, baik senior-senior yang ada di Laskar Merah Putih ataupun di KPMP, Komando Pejuang Merah Putih, termasuk yang lain-lainnya di FPI, di mana itu Habib selalu ada hadir, dibutuhkan sebagai pembina. Dan Habib kita juga merupakan advokat yang sudah halang lintang tentunya dengan Bang Edi Sujana selaku pembina kita. Sehingga Habib apabila ada anggotanya dimanapun ketika diundang, apalagi ada hal terkait dengan hukum, maka Habib akan turun langsung. Namun karena sekarang hasil rapat pada tanggal 1 Agustus tahun 2021 ya, sehingga ada pembagian penanggung jawab wilayah. Jadi kalau ada anggota di bawah, maka sebelum naik ke Habib tentu diselesaikan di mana, baru ke yang dipertanyakannya nanti ketua wilayahnya atau LBH wilayahnya gitu. Nah, kalau ketua wilayah nanti dipandang perlu kiranya substitusi atau minta bantuan ke Habib, baru pimpinan kita turun. Kalau Habib pun masih memandang perlu, baru para pembina Bang Isujana, Profesor Dr. Sendar dan lain-lain insya Allah turun. Jadi tidak ada penelantaran. Inilah yang disebut satu komando. Sehingga gerakan-gerakan kita harus seirama, seiring dengan haluan, yaitu dengan slogan Manly Man, menolong, melindungi, dan mencerdaskan. Maka untuk masuk di KKPMP, yang pertama harus memiliki minimal 2. Yang pertama, niat ingin mengabdikan diri semata-mata ibadah untuk bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama, sehingga insya Allah akan menjadi nilai ibadah. Yang kedua, siap dididik cerdas.
siap satu komando. Ketika ketua mengundang melalui humasnya atau melalui sekjennya, maka anggota harus segera merapat, karena di dalam pertemuan itu akan lahir beberapa pemikiran-pemikiran yang brilian. Dan juga ketua, sekjen, dan jajaran kabit-kabit nanti akan melaporkan apa saja yang ada di lapangan, yang permasalahan di masyarakat, sehingga kita bahas dan kita tentu implementasikan dengan nyata. Seperti yang disampaikan Ketua KPP tadi, memang KKPMP di Bandung Barat telah berdiri selama 3 tahun, dan saya ucapkan terima kasih kepada para pemimpin dan rekan-rekan yang terdahulu. Namun karena memang seiring waktu dinamika itu ada, dan hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau dalam kepemimpinannya 1 tahun, beliau dengan pengorbanannya, tanpa pengorbanan pemikiran dan ketulusan hati serta dukungan dari rekan-rekan sekjen, Pak Tony, dan bendahara semua, termasuk kru yang mohon maaf di belakang saya ini, tanpa ada satu komando, ini bentuk satu komando kebersamaan, niscaya acara ini akan terwujud. Dan selanjutnya saya berbelasungkawa yang sebesar-besarnya, karena waktu lalu saya ingat hari Kamis itu dalam rangka, karena KPMP ini selain dari men juga adalah penegakan supremasi hukum. Dan karena kita sebagai organisasi harus tahu fungsi dan tujuan. Yang pertama, kita diatur oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang 45 pasal 28 ayat 3 bahwa setiap orang atau masyarakat itu berhak berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Dan tujuan dari organisasi sendiri adalah untuk mempersatukan pemahaman kita di dalam apa? Untuk mencapai tujuan, membantu masyarakat, memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dan juga sosial kontrol. Termasuk kita juga bersinergi dengan pemerintah, TNI, Polri dalam menjaga keamanan negara. Karena salah satunya yaitu mendorong terwujudnya tujuan negara. Apa itu tujuan negara? 1. Menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia agar kita bersatu Bhinneka Tunggal Ika. Maka ormas ya yang di dalam. Yang selanjutnya menjaga kepercayaan agama yang ada di masyarakat, sehingga kita harus ada di garda depan. Ketika dianggap ini keluar nih dari relnya, maka kita harus memberikan pemikiran terhadap Majelis Ulama, terhadap Kementerian Agama. Seperti waktu lalu ketika ada terpleset Menteri Yakub ya gitu, Menteri Agama yang sekarang, ya betul, beliau menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing. Maka KKPP hadir di situ, bukan membenci, tapi justru kita cinta NKRI, jangan sampai terpecah-pecah daripada itu. Dan itu adalah diapresiasi dan diterima dengan baik. Dalam penegakan supremasi hukum, KKPMP sudah 5 kali kita melakukan menyampaikan aspirasi masyarakat atau disebut UNRAS kepada Mabes Polri, kepada Istana Negara, termasuk kepada DPR RI. Itu bisa kita lakukan. Dan siapa yang nyuruh? Undang-undang. Sehingga kita dalam hal berjalan di atas supremasi hukum yang sesuai dengan moto atau salam komando kita, Allahu Akbar, baru jawabnya merdeka 3 kali. Allahu Akbar, merdeka, Allahu Akbar, merdeka. Yang terakhir merdeka, baru Allahu Akbar. Ketika berbicara Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, maka presiden kecil, DPR RI kecil, menteri kecil, apa itu, Ferdi Sambo apalagi kecil ya, Polri kecil, semua kecil. Yang besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika berjalan di atas supremasi hukum, insya Allah Allah akan bersama orang-orang yang berjuang merdeka. Ketika kita memberikan pelayanan, menolong, mungkin tidak mampu dengan harta, mungkin dengan pemikiran, mungkin dengan langkah-langkah konkret yang dibangun, yang diskemakan atau dibahas ataupun dalam
rencana kerja melalui rapat-rapat ya, baik ketua KPMP maupun Garawati ataupun juga bisa kolaborasi, tidak menjalankan pekerjaan yang baik ataupun melanggar etik, sehingga kita laporkan bersama ketua ke Propam Polrestabes Bandung. Dan akhirnya kemarin hari Kamis kemarin lagi itu ya, kita diundang untuk sidang, kita sebagai saksi dan juga mengadvokasi daripada klien, dan alhamdulillah begitu tegas diberikan sanksi yang cukup berat. Itulah KPMP. Jadi ke KPMP kalau untuk parkir di depan Alfa Indomart, di tengah jalan jualan aqua atau jualan bendera untuk Agustusan, itu insya Allah tidak akan ketemu Pak Ibu. Tapi kalau ditanya di rumah sakit, ditanya ke lesing-lesing, ditanya ke kepolisian, maka insya Allah KPMP yang lihat dan dengar. Karena kita melakukan UNRAS pun baru datang sudah suruh masuk. Ada rekan yang lain selesai UNRAS digulung habis. Nah itulah karena tadi itu dididik cerdas, kita melakukan sesuatu dengan keilmuan dan menjunjung supremasi hukum. Dengan keilmuan dan supremasi hukum, kata Bung Karno, cukup 10 pemuda akan sanggup mengguncang dunia. Maka Pak Asep Herna selaku KPP dengan seleksinya tidak butuh masa banyak. Kalau masa banyak gampang, cetak kaos paling 1 juta dapat 100 potong, bagi-bagi di pasar. Tapi kita ditanya pasti nggak tahu. Ujung-ujungnya ada yang berbuat yang pusing siapa? Ketua juga. Dan akan di-brand oleh Pemda, oleh pemerintah, oleh aparat, oleh APH, aparat penegak hukum. Liar gini, sarua aja yang batur. Nah, kita tidak seperti itu. Jadilah mutiara di antara ormas-ormas yang ada. Itu harapan kami dari Mawil Jawa Barat. Dan saya melihat ke KPMP perlu disampaikan, mau berkumpul 10, 100 sampai 1000 orang pasti damai dan bersahaja. Karena memiliki pemikiran yang sama. Apa yang disampaikan Bapak Ketua itu apresiasi. Saya juga mungkin belum mampu menjabarkan itu. Beliau mampu mengimplementasikan dengan apa adanya. Dan satu yang tadi sampaikan belum selesai. Saya berduka cita karena malamnya itu saya mampir ataupun berkunjung juga di rumah beliau, Bapak Ketua Asep Herna dan sang istri ataupun Ibu Gandawati waktu itu mengurus ayahandanya ke ayahanda dari Pak Asep ke rumah sakit, dan kita mau pulang menunggu dulu ingin tahu kabarnya. Dan malam itu ketemu dan saya pamit, saya doakan mudah-mudahan besok Allah berikan yang terbaik, tapi harapan kita mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Namun ketika tiba di Cianjur kita mendapat duka. Jadi saya sampai berpikir, apakah jadi tidak ya acara ini gitu ya? Karena ini udah di agendakan di tanggal 14 ya, tanggal betul 14 hari ini 15 ya, 16 ya. Ya karena 18 ya, betul. Asalnya mau 14 Bu tadinya beliau itu. Akhirnya karena beliau itu insya Allah kita doakan atas instruksi Presiden KPMP bahwa kader-kader terbaik ke KPMP melalui saya Ketua Jawa Barat agar kamu memapping atau memberikan data-data para ketua Mada sekabupaten baik Garawati, dan di situ mohon di list ataupun direkomendasikan oleh ketuanya siapa-siapa saja yang akan masuk kontestasi politik untuk maju di tahun 2024, karena Habib menginginkan organisasi kita kuat. Jadi sekarang bukan saja hanya Halo Bandung dalam menyampaikan aspirasi, tetapi kita bisa menjadi pemutus, kita bisa menjadi penentu, karena kader kita ada yang di eksekutif, di legislatif. Itulah harapan Habib. Jadi Habib itu tidak minta apa-apa, hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah kader-kader atau anggota-anggota KPMP menjadi manusia yang bermanfaat. Agar apa? Kalau kita berilmu, kita membantu masyarakat, kita dididik cerdas, dan kita siap militan. Militan itu artinya
syukur apa adanya, dengan membantu orang lain dapat tersenyum, kita pun bahagia dan Allah pun akan menjaga kita. Dan insya Allah kita oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya, minimal kita ikhlas. Tetapi kata Habib, kalau kita sudah memiliki kemampuan dan memperlihatkan kita loyalitas membantu, pagi-pagi kamu masih tidur udah ketok-ketok ke tangga, minimal rokok di meja 2 bungkus ada. Dan itu saya rasa kagum. Saya gadang tata jam 3 baru tidur, tok. Gak taunya udah ada tamu, rokok 2 bungkus. Benar kata Habib, tidak bohong. Maka tua, ya Abi ayah anu. Dan itu bukan oleh saya saja, oleh anggota kita semua. Kita tidak hidup di organisasi, tetapi kita membangun organisasi dalam kebersamaan tujuan mencerdaskan. Maka secara tidak langsung kita akan dibutuhkan. Ketika kita dibutuhkan, pasti rezeki mengalir. Minimal nyalon kades moal hese to eta lah, jelas ngabantuna. Dan jangan sungkan-sungkan masyarakat yang membutuhkan. Kita juga Pak Seperna, saya percaya dekat dengan beberapa semua instansi, maka akan lebih mudah ketika kita membantu masyarakat. Ada yang contoh lumpuh, tidak memiliki perlu bantuan kursi roda. Mungkin kades kurang peka, atau memang kades juga kan perlu bantuan organisasi, sehingga Kemendagri dalam hal itu menjadikan organisasi itu sebagai penghubung, Bu, gitu ya. Bapak Ruhut Bansar Panjaitan pun menyampaikan itu. Jadi kita peka, kita data warganya, kita ke RT-nya, ke RW-nya, biar ditandatangan oleh kepala desa, apakah PMP-kopnya untuk mengajukan kepada dinas sosial, ke Bajnas. Nanti ketika turun, kita dampingi, diberikan oleh Pak Kades. Pak Kades memberikan kepada warga, kita mendampingi, tapi kan masyarakat tahu. Sehingga next time kita menjadi Kades sudah gampang. Itu salah satu. Dan kita didoakan almarhum Bapak ayahanda dari Bapak Seperna, dan baru juga mendengar berita duka juga dari Ketua Bandung Raya Bapak Dadan. Semalam itu Basa baru datang, diajak begitu gigihnya untuk melihat kantor dia di atas, dan kita survei. Hanya kita tidak tahu kalau di bawahnya itu ternyata ada kayak inilah, ada tempat karaoke ya, sedikit lah gitu ya. Kita menghormati juga di situ ya. Kita gak lama langsung pulang, namun beliau janji besok hari ini akan hadir. Ternyata ayahandanya meninggal dunia. Maka dari itu untuk penghormatan kepada ahli kubur dalam perjuangannya, telah wafat dan telah kembali ke Allah Subhanahu wa taala, ke Allah Azza wa Jalla. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah dan pulang kembali kepada Allah. Allah yang punya kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa fauna ujurukum yaumal qiyamah. Bahwa seluruh insan itu akan, yang bernapas pasti akan mati, dan nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan juga di hari kiamat. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di organisasi KPP dengan pimpinan Al Habib Hisham merupakan cucu Rasul, mudah-mudahan kelak akan mendapat syafaat ujma. Ya, paling tidak ada yang dilakukan. Insya Allah syafaat Rasul, syafaat ujma melalui komando KPMP kepada Habib Hisham, orang tua kita, itu salah satunya. Kenapa saya lebih memilih itu? Yang pertama, beliau seorang habaib, dan barang siapa kata Rasul yang menyintai cucuku, karena kita tidak hidup pada zaman Rasul, tapi hidup pada zaman sekarang ini ada habaib yang soleh. Beliau juga diimplementasikan dengan membentuk organisasi dengan langkah-langkah yang konkret, manly-man, dengan elemen hukum. Maka insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Dan insya Allah kata Habib, kamu masuk ke KPMP harus mau didik cerdas. Kalau kamu cerdas akan dibutuhkan orang. Hidup kamu akan jadi kaya karena dengan ilmu. Kalau kamu kaya, kamu bisa naik haji, bisa ibadah, bisa ini, bisa itu. Tapi kalau kamu tidak didik cerdas, maka kamu hidup susah. Ayam orang bisa pindah ke penggorengan kamu, kan itu bahaya. Naudzubillah ya. Itulah harapan kita, maka semangat terus. Dalam hal ini saya percaya kepada Ketua Bandung Barat Bapak Seperna,
bersama Ibu Nia selaku Ketua Gardawati, dan ada juga Ibu Sekjen, Ibu Mirna, dan semuanya hadir di sini. Tinggal silahkan siapa-siapa saja nanti yang saya tidak intervensi, hak prerogatif daripada pengurus dengan pembinanya Bapak Severna, dengan Ibu Nia selaku ketua, sekretarisnya Ibu Mirna, nanti siapa bendaharanya, siapa humasnya, kalau bisa ada propos, ada panglima, kalaulah belum bidang-bidang sosial, bidang yang dianggap perlu aja, apa dulu gitu ya, humas ataupun bidang sosial ataupun bidang pendidikan ataupun bidang kelembagaan, apa silahkan disesuaikan dengan kebutuhan daripada teritorial di Bandung Barat, karena belum tentu sama kultur Cianjur, segmentasinya seperti ini, mungkin Bandung Barat seperti ini, mungkin berbeda ya gitu ya. Dan satu hal lagi, harap betul satu komando, karena anggaran dasar itu ada melekat di dalam tubuh ketua. Jadi kalau ketua sudah memanggil, harap rapat itu menunjukkan adanya hal apapun hadir. Ya, dengan datangnya saja sudah ibadah, Pak. Ya sudah ibadah. Karena beliau mewakili daripada Habib. Dan insya Allah nanti suatu saat kapan-kapan kita bertemu Habib, bisa datang ke sono atau Habib diundang ke depannya setelah SK-SK dari Gardawati. Silahkan dipikkan dulu ya. Insya Allah nanti saya akan buatkan SK supaya bisa didaftarkan ke Kesbangpol ya, sehingga nanti ada hak kita. Kita itu uangnya banyak, Bu. Di mana? Di dinas. Dan kita sebagai tadi itu jembatannya, karena kita mengaspirasi masyarakat, laporan rumah miring tadi kata Pak Sepera, rubuhkan rumah miring, ganti yang baru. Kan kalau tidak ada kita, pemerintah terbatas. Kita lah yang harus mampu bersinergi dengan pemerintah, dan ada hak kita di situ, hak organisasi untuk pembinaan lain-lain sebagainya. Bapak Asep lebih hatam untuk hal itu, dan doakan juga Bapak Asep mudah-mudahan di tahun 2024 saya sudah kemarin bincang akan maju dalam kontestasi politik 2024 di Partai Golongan Karya untuk dapil 2 ya. Ya, dan saya harap organisasi kita menjadi motor penggerak dengan LSM-nya, dengan komunitasnya, tidak masalah. Yang penting tadi itu dalam organisasi kalau diusahakan jangan ganda. Kalau memang dipandang KPMP ini, saya pun asalnya di organisasi lain, maka saya dengan gentle mengundurkan diri, karena syarat untuk berhentinya kita dari keanggotaan itu ada 3. Satu, apabila kita dipanggil oleh ilahi, maka berhentilah kedudukan dan jabatannya. Kan tidak mungkin. Untuk sambutan berikutnya kepada almarhum kan tidak mungkin. Diwakili oleh ini kan. Maka itu berhenti. Yang kedua, apabila kita memang mendapat satu musibah terkait dengan pidana yang ancamannya di atas 5 tahun, maka di situ ketua ataupun pengurus wajib merapatkan. Kenapa? Karena perlu berjalan organisasi, jangan hanya karena satu orang yang bermasalah ini tidak berjalan. Cepat ambil komando siapa dan bantu orang tersebut. Saya pun akan turun untuk segera mengadvokasi, karena ada asas praduga tak bersalah, asas setiap orang mendapat perlindungan hukum, apalagi kader KPMP. Saya akan bantu jam berapapun dimanapun, pasti itu. Tetapi tetap organisasi harus berjalan, sehingga kader-kader ini harus memahami, harus merata. Jadi sehingga ini tidak ada, ini siap. Pak Sepera jadi ketua, Allah takdirkan jadi DPRD, mungkin beliau bisa memimpin, mungkin juga beliau karena kesibukannya mungkin jadi pembina, tentu akan mendelegasikan kepada orang-orang kepercayaannya. Dan saya doakan dibarakatimul Quran untuk almarhum ayahanda daripada Pak Seperna dan Bapak Dadan. Mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, dilapangkan di alam barzahnya, dan dihapus dari segala dosa-dosanya, dan dijadikanlah anak-anaknya sebagai hamba-hamba yang soleh. Dan Pak Asep ini bagian daripada amal soleh, bukan hanya berjalan sendiri, tapi beliau ingin secara berjamaah berbuat kebaikan
agar kelak mendapat surganya Allah secara bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan atas segala kehilapan karena manusia, organisasi dinamika seperti adanya hiburan ini sebagainya, itu adalah bukan tujuan, tetapi sebagai penyambung atau penyemangat saja. Tapi orientasinya adalah kebersamaan, bagaimana tujuan kita sampai seperti itu. Dan saya apresiasi dan mohon maaf dari Mawil, mungkin hanya doa Pak Ketua datang ke sini juga karena di Mawil juga sekarang itu, bayangkan sekarang Jawa Barat itu ada 27 kabupaten Pak Ketua yang sudah terbentuk 18, dan saat ini saya juga menunggu Cimahi. Saya harap Cimahi nanti dipelopori ya, diprakarsai oleh Bapak Asep, dan saya harap untuk Bandung Raya juga kalau bisa nanti ada reshuffle dan Bapak Dadan cocok untuk di GPO. Dan perlu diketahui bahwa KKPMP itu adalah induk organisasi Kesatuan Komando Pembela Merah Putih, memiliki sayap 17 sayap yang sudah terdaftar di Kesbangpol. Namun kita jangan dulu banyak-banyak dulu, kuatkan dulu KKPMP-nya. Yang kedua baru Gardawatinya. Gardawati itu adalah Garda Wanita Indonesia. Kalau yang lain Sri Kandi PP, Sri Kandi Gibas. Kalau kita Gardawati, Garda Wanita Indonesia. Jadi Ibu Kartininya KKPMP itu adalah Gardawati. Tanpa ada Gardawati, bagaikan sayur tak bergaram. Dimanapun harus selalu ada. Dan di Cianjur pun begitu. Di mana KKPMP hadir pasti Gardawati. Konsumsinya apanya, termasuk yang biduannya Gardawati. Di mana? Di markas besar pun. Jadi udah artis semua Pak. Kalau KKPMP itu luar biasa itu. Itu salah satu ya saya yang pandang dari saya. Dan KKPMP juga Juni, Pak Juni pun ulang tahun, maka ya kita anggap aja ini selain daripada ulang tahun, anniversary beliau yang ke-1 juga milad KKPMP yang ke-9 tahun dari 2023 berdiri ya. Dan KKPMP 17 sayap itu saya ingat akan saya sampaikan. Yang pertama Garda Wanita Indonesia. Jadi ingat, tugas ketua ataupun pengurus KKPMP yang merupakan induk organisasi tingkat mada atau kabupaten itu tugasnya 2. Yang pertama membentuk marcab-marcab KKPMP. Pengurus KKPMP kecamatan Ngamprah. Misalkan kalau di Bandung Barat saya kurang tahu ini ya teritorial kecamatannya. Pengurus KKPMP kecamatan mana. Jadi utamakan apalagi saran dapil-dapil kita angkat itu para ketua marcabnya. Dan ketua marcab ketua kecamatan memiliki kewajiban untuk mengangkat ketua ranting, markas ranting di tiap desa. Itu tugasnya. Itu jadi satu, ketua Bandung Barat KKPMP tugasnya mengangkat para ketua marcab di setiap kecamatan. Yang kedua mengangkat sayap-sayap KKPMP setingkat mada. Apa aja sayap-sayap itu? Garda Wanita Indonesia tingkat Bandung Barat. Beliau, jadi kalau ibu ketua, maka beliau ketua umum. Kita semua. Ada juga kalau Pak Asep nanti memandang perlu sayap Garda Pertahanan Organisasi KPP, GPO. Maka Pak Asep harus melihat mana nih orang-orang yang handal, yang siap tempur nih. Yang siap apabila kita persengketaan, karena KKPMP itu bagian dari birokrasi miniaturnya daripada bupati lah begitu. Maka perlu ada TNI-nya, perlu ada bahkan Pol PP-nya lah. Nah kita GPO, Garda Pertahanan Organisasi. Jadi cari badannya yang handal. Jadi kalau Pak Ketua sambutan, GPO mengawal kanan kiri dengan proposal horenyum dengan begini. Gak apa-apa, yang gagah nggak usah ngomong, takut salah. Ada begini aja, nanti gagah aja begitu. Itu GPO. Mula Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga disambung bagiannya. Dan kita sebagai generasi penerus Pak Asep harus lebih tambah, harus lebih kuat, harus mampu mewujudkan impian orang tua
dan mampu membawa Bandung Barat lebih baik lagi, kita kuasai Bandung Barat. Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat Bandung Barat. Maka dukunglah secara bersama-sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Allah akan menyertai kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir saya mohon maaf apabila kata-prakata yang kurang berkenan. Atas nama Jalan Markas Wilayah Jawa Barat, saya beserta Bapak Bendahara Bapak Yoga Subiantoro dan tim IT kita sekaligus YouTuber Pak Tian Eloy, pengganti daripada Pak Ape, sama Pak di Mawil pun ada rotasi biasa itu terjadi, dan Habib tidak pernah intervensi. Kamu kembalikan, kamu selalu ketua, siapa yang terbaik itu. Begitupun saya kepada Pak Seperna, yang menurut Pak Seperna baik silahkan, karena kita perlu baik dan perlu maju berkembang. Dan saya apresiasi kepada Garawati dengan merah-merahnya, dengan komandonya. Tadi saya sudah ngobrol dengan Ibu Marni, ternyata beliau super luar biasa untuk sekjen, membantu Ibu Ketua. Saya kira cukup Ibu ya. Tapi kembalikan kepada semua. Saya hanya bisa mendoakan dan ditunggu ya Pak Elo ya, ditunggu nanti dari Pak Ketua, Ibu Ketua nanti akan buatkan SK-nya agar segera didaftarkan di Kesbang Pol ya. Terima kasih. Akhirul kalam, kalaulah ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih. Demi Indonesia pusaka, terbungkus pengabdian mulia, terbingkai wujudkan cita